Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, berbicara pada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan sanggup menopang kehidupan kami, bahkan firman-Mu memberikan kami banyak teladan untuk bagaimana kami bersikap, bahkan kami bisa mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Bapa. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin, amin. Iya, shalom saudara, saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan baik dan luar biasa, ya, dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Dan hari-hari ini mari kita senantiasa mau mencari Tuhan, menyenangkan hati dan melakukan kehendak-Nya. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya beri judul tema firman Tuhan adalah menuai di masa sulit. Iya, mendengar judul tema khotbah menuai di masa sulit, rasanya itu adalah sesuatu yang muluk-muluk dan kita berkata mungkin mana bisa kita bisa menuai di masa sulit. Saudara, satu kejadian di dalam Alkitab pernah terjadi, dan bukankah kita semua percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah? Bahkan sampai sekarang Dia tetaplah Tuhan yang melakukan mujizat dan kuasanya masih sama, tidak pernah berubah. Baik, kita akan baca dalam Kejadian pasal yang ke-26. Inilah kisah tentang Ishak, ya, di negeri orang Filistin. Mari kita baca sama-sama. Kejadian 26 ayat yang pertama berkata begini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Iya, saudara, Alkitab berkata satu kali terjadi kelaparan, dan ini bukanlah kelaparan yang pertama. Ya, yang namanya kelaparan itu pasti tidak enak, saudara. Ya, kita mendengar ini seperti kabar, terjadi resesi ekonomi. Tiba-tibanya semuanya goyah sehingga untuk mendapatkan bahan makanan itu menjadi sulit. Demikian juga pada waktu itu terjadi kelaparan di negeri itu. Ya, sebuah goncangan besar datang. Ya, sebuah keadaan yang bahkan tidak diinginkan terjadi. Ya, di dalam hidup ini kita akan mengalami banyak keadaan yang enak maupun yang tidak enak. Kita semua pasti tidak menginginkan keadaan yang tidak enak. Tapi kalau itu terjadi, kita bahkan tidak bisa menolak. Kita tidak bisa mengendalikan semua yang bakal terjadi di hidup ini, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana cara kita bersikap. Alkitab berkata, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Ya, sebab itu Ishak pergi ke Gerar. Saudara, ketika sesuatu terjadi, keadaan ini saya gambarkan seperti sekarang ini, saudara, ya, ketika terjadi virus corona. Ya, semua orang ada dalam keadaan mencekam dan ketakutan. Ya, tidak ada bedanya dengan kelaparan yang terjadi pada masa itu. Kenapa? Yang namanya kelaparan, kalau orang gak bisa makan, tidak dapat bahan makanan, pasti akan mati. Ya, semua manusia ketika diperhadapkan dengan kematian mungkin akan merasa takut, saudara. Ya, sama dengan keadaan kita sekarang, di depan kita ada virus corona, keadaan yang tidak menentu. Bahkan prediksi demi prediksi sudah dikatakan akan terjadi krisis ekonomi. Beberapa negara sudah berjatuhan. Ya, kita mulai mendengar sesuatu yang tidak enak, kita mulai mendengar sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di depan kita. Ya, di situ juga Ishak mengalami, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ya, seperti keadaan sekarang, maka datang virus corona, tiba-tiba semua tergoncang, saudara. Dan ketika kita mengalami satu keadaan yang tidak enak atau tidak nyaman, pasti sebagai manusia normal kita pasti akan langsung berpikir atau mencari jalan keluar. Apa yang harus saya lakukan? Ya, semua orang, saudara, ketika mengalami sesuatu itu pasti kita berpikir, apa ya yang saya bisa lakukan? Ya, untuk menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan keluarga saya, supaya kita tidak mati kelaparan. Apa yang harus saya lakukan? Saya percaya itu sesuatu yang wajar. Semua manusia pasti memiliki itu. Kenapa? Karena kita diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk bertahan hidup. Jadi semua akan berpikir, ya. Saudara, tidak terkecuali dengan Ishak. Ketika terjadi kelaparan itu, Alkitab berkata, ya, lalu sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya, Ishak berpikir secara manusiawi dia harus menyelamatkan keluarganya untuk pergi
meninggalkan negeri yang kelaparan itu, dan dia akan pergi. Alkitab berkata di sini, dia akan pergi kepada Raja Abimelek, ya, yaitu rajanya orang Filistin. Ya, saudara, orang-orang Filistin itu ya akan menjadi salah satu musuh Israel yang paling kejam. Orang-orang Filistin merupakan salah satu kelompok dari sejumlah orang yang tinggal di sekitar lautan, yang berimigrasi dari Laut Aegean, ya, yang kemudian tinggal di pesisir laut, ya, dan akhirnya mereka tinggal di Palestina. Mereka datang melalui Kreta dan Siprus, ya, dan dipakai untuk menjadi prajurit upahan oleh penguasa-penguasa di Kanaan. Ya, pada waktu itu, saudara. Orang-orang ini yang tinggal di sepanjang pantai barat daya tidak berperang, ya. Tidak banyak jumlahnya, namun sangat ganas di dalam peperangan. Mereka sering disewa sebagai tentara upahan. Ya, mereka tidak banyak jumlahnya, tetapi mereka sering dipakai atau disewa sebagai tenaga dalam peperangan. Meskipun mereka ramah terhadap Ishak, kelompok kecil ini adalah pelopor dari bangsa yang akan kemudian menjadi musuh Israel pada zaman masa Yosua, hakim-hakim, bahkan dalam pemerintahan Raja Daud. Ya, saudara yang terkasih, ketika Ishak mengalami ancaman kelaparan di negerinya, dia berpikir untuk meninggalkan negeri itu dan menuju kepada Abimelek, ya, raja orang Filistin. Satu pemikiran yang sangat manusiawi, dia pergi ke sana tentunya untuk mencari rasa aman. Ya, lumayanlah ketemu raja, pastilah ya dia akan mungkin diberi tempat tinggal atau apa, ya, setidaknya dia aman dulu, saudara, ya, untuk kehidupan keluarganya, ya. Dia akan menyelamatkan istrinya, dia pergi untuk mencari tempat yang aman dulu. Rasa aman adalah sebuah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh manusia hari-hari ini. Semua orang membutuhkan rasa aman, apalagi di masa-masa sekarang. Dan benar Alkitab berkata bahwa di hari-hari terakhir, di akhir zaman, akan datang masa yang sukar. Orang mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang. Ya, karena itu rasa aman menjadi satu kebutuhan yang sangat-sangat, ya, primer atau pokok hari-hari ini. Kita hidup punya banyak uang, kalau nggak ada rasa aman juga ngapain, percuma. Ya, rasa aman atau damai itu adalah kebutuhan jiwa semua manusia, termasuk saudara dan saya. Ya, orang semua mencari rasa aman. Ya, Ishak berpikir kalau dia pergi kepada raja orang Filistin Abimelek, dia pasti akan aman dari kelaparan yang menimpa negerinya, saudara. Ya. Alkitab berkata ketika Ishak pergi, ya, hendak meninggalkan negeri itu menuju kepada Raja Abimelek untuk mencari perlindungan ketika terjadi kelaparan. Ya, ayat yang kedua berkata begini, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ya, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara yang terkasih, ketika Ishak sedang dalam perjalanan, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Ya, ayat 2 berkata, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah, ya, pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, sebagai manusia, Ishak itu mau cari rasa aman. Dia mau pergi ke Mesir, ketemu raja orang Filistin yaitu Abimelek. Setidaknya kalau dia tinggal di istana, dia aman, tidak akan kelaparan. Tetapi ketika di tengah jalan, Tuhan menampakkan diri dan berkata, jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kunci agar kita mengalami, ya, penuaian sekalipun di masa sulit adalah apa, saudara? Milikilah kepekaan dengan Tuhan yang pertama. Ya, mungkin tidak akan selesai pembahasan kita, tapi saya akan lanjut minggu depan. Ya, orang yang akan melihat penuaian sekalipun di masa sulit, yang pertama orang yang memiliki kepekaan dengan Tuhan. Bahkan Tuhan akan menyatakan janjinya kepada orang-orang yang mau berjalan
peka dengan suaranya, mengerti rencananya, Tuhan akan memberitahukan. Karena itu firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang bertakut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hanya sedikit yang memiliki kepekaan dengan Tuhan. Ya, memiliki kepekaan dengan Tuhan artinya apa? Kita bisa mendengar suara Tuhan. Hari-hari ini kalau kita berkata kita mendengar suara Tuhan, sebagian orang Kristen bahkan ya banyak yang mengejek dan mencemooh, dengar suara Tuhan. Saudara, dengar baik-baik. Kalau Tuhan pernah menampakkan diri dan berbicara kepada Ishak, bukankah Tuhan yang sama yang kita sembah hari-hari ini, Dia juga Tuhan yang mampu bersuara dan menyatakan kehendaknya bagi saudara dan saya? Berbahagialah engkau yang percaya bahwa itu masih terjadi. Ada sebagian orang Kristen yang sudah tidak percaya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia Allah yang bisa berbicara, Dia Tuhan yang bisa menyatakan kehendaknya, dan Dia adalah Tuhan yang tahu meluputkan orang-orang yang hidup bergantung kepada Dia. Ya, banyak orang menjadi Kristen, banyak yang melayani Tuhan, tapi hanya sedikit orang yang memiliki kepekaan mendengar dan mendengar tuntunan dan suara Tuhan. Iya, saudara. Banyak orang datang bertanya kepada saya, gimana caranya Bu agar kita peka dengan suara Tuhan? Itu bukan sesuatu yang datang dengan instan. Dibutuhkan latihan, dibutuhkan hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa Ishak bisa memiliki kepekaan? Jangan lupa bapaknya Ishak itu Abraham adalah seorang yang bergaul karib dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Ishak banyak melihat, Ishak banyak mendengar tentang siapa Tuhan diajarkan oleh bapaknya kepada Ishak. Ya, dari kecil Ishak sudah memiliki iman bahwa dia memiliki Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Bapa yang sanggup berbicara, menyatakan kehendaknya kepada bapaknya dan juga kepada dia. Mengapa Ishak begitu memiliki kepekaan mendengar Tuhan berbicara kepadanya? Karena iman itu diwariskan dari Abraham ayahnya. Hai para orang tua yang hari ini mendengar, jangan tinggalkan warisan kekayaan bagi anak-anakmu. Tetapi mulai dari hari ini, latihlah anakmu untuk beriman kepada Tuhan. Karena iman adalah warisan terbaik yang bisa engkau tinggalkan bagi anak cucumu. Bukan harta. Harta bisa habis, kita tinggalin harta, anak berantem, malah jadi musuh bebuyutan. Sudah banyak terjadi gara-gara harta berantem, ya. Kakak adik jadi bermusuhan karena harta. Warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan bagi anak cucu kita yaitu iman. Kenapa Ishak bisa mendengar tuntunan Tuhan, suara Tuhan ketika dia dalam perjalanan? Ingat, bapaknya dulu Abraham juga mengalami hal yang sama. Ketika Tuhan berbicara, Abraham, tinggalkan negerimu dan sanak saudaramu. Pergilah ke satu tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Sama persis dengan apa yang dialami oleh Ishak. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ya, harus kita ceritakan kepada anak cucu kita. Menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang ajaib akan membuat mereka juga beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jangan pernah berhenti ajarkan anak-anakmu tentang firman. Jangan pernah berhenti dan merasa lelah mengajarkan anakmu tentang kebenaran, tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena iman mereka timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, ketika sedang dalam perjalanan menuju ke Mesir kepada Raja Abimelek, raja orang Filistin, Tuhan berkata kepada Ishak di tengah jalan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kunci untuk kita menuai di masa sulit yang pertama, miliki kepekaan dengan Tuhan. Yang itu muncul dari apa? Hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Kekristenan bukan sekedar agama, kekristenan adalah berbicara tentang hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena banyak orang beragama Kristen tapi tidak memiliki hubungan yang dekat lagi dengan Tuhan. Ya, Tuhan berkata kepada Ishak, dia bilang, jangan pergi ke Mesir. Saudara, untuk mempercayai Tuhan dan firman-Nya hari-hari ini,
Kita nggak usah terlalu bingung mau dengar suara Tuhan gimana, Bu. Firman Tuhan itu juga suara Tuhan. Tuhan berbicara dengan banyak cara. Ya, sering kali ada yang mendengar secara audible, tetapi ada juga suara Tuhan yang datang lewat firman Tuhan. Karena itu tidak sedikit saya mendapatkan kesaksian dari orang-orang yang berkata, Bu Debbie terima kasih ya, saya dijawab Tuhan lewat khotbah Ibu. Saya mendengar suara Tuhan lewat khotbah Ibu. Ya, itu juga cara Tuhan berbicara kepada anak-anaknya. Tetapi ada yang secara audible seperti Ishak, karena memang pada waktu itu dia membutuhkan tuntunan Tuhan. Saya percaya kenapa Tuhan menuntun Ishak dan menampakkan diri kepada dia di tengah perjalanan. Ishak pasti bergumul. Ketika dia mendengar terjadi kelaparan besar, dia pasti berlutut mencari Tuhan dan kehendaknya. Ketika engkau mendengar akan ada bencana besar di depan mata, akan ada virus corona, akan ada lockdown lagi, apa yang kau lakukan? Ketakutan? Atau engkau berlutut dan mencari kehendak Tuhan? Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia bisa memiliki banyak rencana, tetapi kalau engkau bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan sanggup membelokkan rencanamu kepada rencana Tuhan yang sempurna, yang lebih baik daripada rencana-rencana kita. Percayalah saudara. Ya, ketika kita memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, Tuhan sanggup menyatakan kehendaknya bagi saudara dan saya. Ishak hendak berjalan ke Mesir, Tuhan berkata jangan ke sana. Pergilah dan diamlah ke satu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ya, Tuhan berkata ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Wow. Saudara, kalau Tuhan yang sudah berkata, siapa yang bisa membatalkannya? Percayalah, orang yang sungguh-sungguh hidup bergantung dan berharap pada Tuhan akan menerima janji dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Siapa yang bisa membatalkan janji Tuhan? Tidak ada. Ya, Tuhan berfirman, tinggal di negeri ini, aku akan menyertai, memberkati engkau. Ya. Tetapi saudara, ini tidak mudah bagi Ishak. Kenapa? Untuk mempercayai suara Tuhan itu tidak gampang. Kenapa? Karena Tuhan itu gak kelihatan. Di depan mata belum kelihatan. Sementara dia bisa berpikir secara manusia, kalau saya pergi kepada Raja Abimelek itu sudah kelihatan di istana raja, bakal aman saya di sana. Ya, tetapi Tuhan berkata, tinggal di sini, aku akan menyertai dan memberkati engkau. Yang kedua saudara, untuk kita bisa mengalami masa menuai di masa sulit, yang kedua adalah mari percayai perkataan firman Tuhan. Ya, mempercayai Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada firman-Nya, bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Tidak ada satupun yang bisa menggugat orang-orang pilihan Tuhan. Ya, Dia sanggup menyatakan, saya pernah merasakan yang namanya proses ketika saya meninggalkan keluarga saya. Ya, tetapi saya tidak pernah merasa saudara, Tuhan meninggalkan saya. Selalu ada aja pertolongannya. Jangan pernah berhenti berharap. Ya, karena orang yang kalah adalah orang yang sudah berhenti berharap. Sekalipun mungkin kita belum menemukan apa yang kita cari atau apa yang kita harapkan, tetapi tetaplah berharap. Dan bukan cuma itu, percayalah kepada perkataan Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya, bahwa Dia Allah yang selalu menggenapi janjinya atas kehidupan saudara dan saya. Tetaplah percaya saudara. Firman ini berkata, Tuhan bilang tinggallah di sini sebagai orang asing. Gak enak suruh tinggal di satu negeri yang dia sendiri belum pernah ada sebagai orang asing. Gak ada kenalan. Tapi di saat seperti inilah iman kita diuji. Masa pandemi datang. Ya, keadaan begitu menggelisahkan. Mungkin tidak ada orang yang bisa menolong saudara, bahkan kita tidak bisa berharap kepada keluarga atau saudara kita. Disinilah engkau harus mempercayai perkataan Tuhan. Disinilah engkau harus belajar hidup memperkatakan firman Tuhan. Saya sudah melihat bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Dia yang berjanji adalah Allah yang tidak pernah lalai menggenapi janjinya atas hidup kita. Ya, Dia Tuhan yang selalu menepati janjinya. Bagian kita hanya percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu benar, ya dan amin. Ya, Dia berkata tinggal di sini sebagai orang asing. Tidak mudah sebagai Ishak untuk mempercayai sesuatu yang belum terlihat.
tinggal di negeri yang belum dia pernah ada, dan sebagai orang asing lagi tidak gampang. Ya, tetapi Ishak, dia sudah mewarisi iman ayahnya. Karena itu saudara, dia belajar percaya. Ya, dia belajar percaya. Sekalipun masa sulit, keadaan sulit, Ishak belajar mempercayai Tuhan. Dia belajar berkata iya dengan Tuhan, sekalipun gak masuk akal, sekalipun tidak masuk logika, tapi dia percaya. Iya, untuk mempercayai firman Tuhan seringkali tidak dibutuhkan logika, saudara. Hanya iman yang bekerja. Ya, Ishak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ya, jangan engkau pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dia bukan hanya menerima janji pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan, tetapi Tuhan berkata sesuatu yang lebih wow lagi. Ya, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmulah, ya, Tuhan berfirman, ya, akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ya, saudara, ada banyak hal yang dapat kita petik dari firman ini hari ini. Waktu kita mempercayai Tuhan, maka dia Tuhan yang sanggup melakukan firman-Nya. Yang kedua, kenapa Ishak diberkati dan disertai Tuhan? Karena iman Abraham. Karena itu saya menghimbau kepada seluruh orang tua yang mendengarkan firman ini hari ini. Teruslah hidup beriman kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan memperhitungkan imanmu untuk dia menyelamatkan anak-anakmu. Ya, iman orang tua akan diperhitungkan Tuhan untuk membawa anak-anak kita ke dalam jalan yang benar. Kenapa? Karena ketika orang tua beriman, maka saya yakin dan percaya, ya, kita juga terus menuntun anak-anak kita hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Warisan terbaik orang tua kepada anak yaitu iman. Ya, dan saya percaya saudara, ketika kita membawa iman kita kepada Tuhan, maka dia Tuhan yang tidak pernah berhutang, dia Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia Allah yang selalu ada, dia Tuhan yang selalu, ya, dan selalu menepati apa yang pernah dia ucapkan. Bahkan dia ingat kepada Abraham, dia berkata, Ishak, negeri ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Ya, kenapa? Karena aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara yang terkasih, ya, sebelum terlambat, mari kita belajar menjadi orang yang percaya dan beriman, supaya keturunan kita juga diberkati dan dipelihara Tuhan. Ketika kita mau sungguh-sungguh percaya, maka dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kita. Kita akan sambung minggu depan, ya, tetapi saya percaya kita dapat sesuatu hari ini. Bahwa orang yang akan menuai di masa sulit yang pertama adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang peka mendengarkan suara Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh percaya pada apa yang Tuhan katakan sekalipun itu bertentangan dengan logikanya. Tetapi dia percaya, maka dia akan melihat. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan percaya akan melihat. Ya, kunci dari hidup yang diberkati, sekalipun di masa sulit, pemeliharaan Tuhan akan terjadi dan nyata bagi orang-orang yang berharap kepada Dia. Itu akan terus terjadi. Ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dan mempercayai firman Tuhan, sekalipun sulit tapi kita mau tetap percaya, kita pasti akan melihat, saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk merenungkan firman ini. Ya, mari kita renungkan firman ini, saudara. Bahwa dia Tuhan yang tidak pernah gagal, menepati janji-janjinya bagi saudara dan saya. Bahkan janji yang pernah dia ucapkan kepada Abraham, dia tepati kepada keturunannya. Mari kita datang pada Tuhan, percaya saja dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai,
menepati janji-janji-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah gagal, menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ampuni kami Tuhan, mungkin hari-hari ini kami kurang mempercayai Tuhan karena keadaan di depan kami yang begitu sulit. Namun hari ini kami dapat peneguhan dari firman-Mu. Ishak melihat keadaan yang sulit di depan matanya, ada kelaparan yang datang, bahkan nyawanya sedang terancam. Ketika dia membuat perencanaan, lalu Tuhan datang berfirman, dan Ishak taat mengikuti rencana Tuhan. Kami tahu rencana Tuhan adalah yang terbaik daripada rencana kami. Rencana Tuhan bukan rencana kecelakaan. Engkau akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Hari-hari ini bahwa kami percaya pada Tuhan. Ampuni kalau kami sudah mulai tidak percaya karena keadaan. Kami juga mau belajar percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup menggenapi janji-janji, bahwa Engkau tidak pernah lalai. Bahwa iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau, memiliki kepekaan yang lebih lagi mendengar suara Tuhan, supaya kami dapat melihat mujizat-Mu. Engkau menyertai dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu hari-hari ini yang sedang dalam keadaan khawatir, yang mungkin sedang takut, cemas, gelisah melihat keadaan di depan yang begitu sulit. Ajar kami menundukkan diri di hadapan-Mu Bapa, berserah dan mempercayai firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang sanggup memelihara hidup kami. Tidak ada satupun dari firman-Mu yang gagal dalam hidup kami. Berkati setiap kami Bapa. Bangkitkan yang lututnya goyah, kuatkan yang mulai takut, yang lemah Engkau berikan keberanian untuk kami terus percaya pada janji Tuhan. Kami percaya kami akan melihat penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami tahu firman Tuhan menguatkan kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pernikahan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan, jadikan Engkau berkat bagi banyak orang. Hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu dari malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan memberkati.